Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mengungkap rahasia energi gratis Nikola Tesla. Nikola Tesla pernah mengatakan kepada stafnya pada tahun 1932 silam, dan Tesla menyatakan bahwa, "Saya telah memanfaatkan sinar kosmik dan membuat mereka mengoperasikan alat motif." Investigasi sinar kosmik adalah subjek yang sangat dekat dengan saya. Saya adalah orang pertama yang menemukan sinar ini dan secara alami saya merasa ke arah mereka seperti saya terhadap daging dan darah saya sendiri. Saya telah mengajukan teori tentang sinar kosmik dan pada setiap langkah investigasi saya menemukannya benar. Ciri-ciri menarik dari sinar kosmik adalah kekonstanannya. Mereka menghujani kita sepanjang 24 jam penuh. Dan jika sebuah pabrik dikembangkan untuk menggunakan kekuatan mereka, ia tidak akan memerlukan perangkat untuk menyimpan energi sebagaimana diperlukan dengan perangkat yang menggunakan angin, pasang surut, atau sinar matahari. Semua penyelidikan saya tampaknya mengarah pada kesimpulan bahwa mereka adalah partikel kecil, masing-masing membawa muatan yang sangat kecil sehingga kita dibenarkan menyebut mereka sebagai neutron. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi, melebihi cahaya. Lebih dari 25 tahun yang lalu saya memulai upaya saya untuk memanfaatkan sinar kosmik dan sekarang saya dapat menyatakan bahwa saya telah berhasil mengoperasikan alat motif melalui mereka. Saya akan memberitahu Anda secara paling umum. Sinar kosmik mengionisasi udara, membebaskan banyak muatan ion dan elektron. Muatan ini ditangkap dalam kondensor yang dibuat untuk dibuang melalui sirkuit motor. Saya memiliki harapan untuk membangun motor saya dalam skala besar, tetapi keadaan belum mendukung untuk melaksanakan rencana saya. 1. Perangkat untuk memanfaatkan energi kosmik gratis ditandatangani Nikola Tesla. Kekuatan baru ini untuk menggerakkan mesin-mesin dunia akan berasal dari energi yang mengoperasikan alam semesta, energi kosmik, yang sumber utamanya untuk bumi adalah matahari dan yang ada di mana-mana dalam jumlah tak terbatas. Ini adalah diagram penerima energi radiasi Tesla yang pertama. Ini menyimpan listrik statis yang diperoleh dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan. Penemuan Tesla adalah versi sederhana dari TH. Perangkat Moray. Perangkat Moray menggunakan penyearah unik, revalve, untuk secara efisien menangkap listrik statis dari udara di sekitarnya. Tabung osilator Moray, transduser magnetron, memanfaatkan energi tegangan tinggi ini untuk menghasilkan reaksi fusi, dingin, sekunder internal. Tempelkan antena di udara, semakin tinggi semakin baik, dan sambungkan antena ke satu sisi kapasitor, yang lainnya menuju tanah yang baik, dan perbedaan potensial akan mengisi daya kapasitor. Sambungkan melintasi kapasitor semacam perangkat switching sehingga dapat habis pada interval berirama, dan Anda memiliki output listrik berosilasi. PH. Moray hanya memperluas ide Tesla untuk menggunakan tegangan tinggi untuk menciptakan osilasi ionik. Konsep energi bebas Nikola Tesla dipatenkan pada tahun 1901 sebagai peralatan untuk pemanfaatan energi radien. Paten mengacu pada matahari, serta sumber-sumber energi radiasi lainnya, seperti sinar kosmik, bahwa perangkat bekerja di malam hari dijelaskan dalam hal ketersediaan sinar kosmik malam hari. Tesla juga menyebut tanah sebagai reservoir besar listrik negatif. Tesla terpesona oleh energi radiasi dan kemungkinan energi bebasnya. Dia menyebut radiometer group, sebuah alat yang memiliki baling-baling yang berputar dalam ruang hampa ketika terpapar energi radiasi, penemuan yang indah. Dia percaya bahwa akan mungkin untuk memanfaatkan energi secara langsung dengan menghubungkannya dengan roda alam. Pada ulang tahunnya yang ke-76 di konferensi pers tahunannya, Tesla mengumumkan motor sinar kosmik. Ketika ditanya apakah itu lebih kuat daripada radiometer group, dia menjawab, ribuan kali lebih kuat. Pada tahun 1901 Nikola Tesla adalah orang pertama yang mengidentifikasi energi radiasi. Tesla mengatakan bahwa sumber energi ini adalah matahari kita.
Dia menyimpulkan bahwa matahari memancarkan partikel-partikel kecil, masing-masing membawa muatan yang sangat kecil, sehingga mereka bergerak dengan kecepatan tinggi, melebihi cahaya. Lebih lanjut, Tesla menyatakan bahwa partikel-partikel ini adalah partikel neutron. Tesla percaya bahwa partikel neutron ini bertanggung jawab atas semua reaksi radioaktif. Materi radiasi selaras dengan partikel-partikel neutron ini. Materi radiasi hanyalah sebuah pemancar ulang energi dari satu keadaan ke keadaan lain. 2. Bagaimana penerima energi berseri bekerja? Dari potensi listrik yang ada antara pelat yang ditinggikan, plus, dan tanah, minus, energi menumpuk di kapasitor, dan, setelah interval waktu yang sesuai, energi yang terakumulasi akan memanifestasikan dirinya dalam pelepasan yang kuat, yang dapat melakukan pekerjaan. Kapasitor, kata Tesla, harus berkapasitas elektrostatik yang cukup besar, dan dieлекtriknya terbuat dari mika kualitas terbaik, karena harus menahan potensi yang dapat memecah dielektrik yang lebih lemah. Tesla memberikan berbagai opsi untuk perangkat switching. Salah satunya adalah sakelar putar yang menyerupai pengontrol sirkuit Tesla. Yang lain adalah perangkat elektrostatik yang terdiri dari dua konduktor membran sangat ringan yang ditangguhkan dalam ruang hampa. Ini merasakan penumpukan energi dalam kapasitor, satu pengisian positif negatif lainnya, dan, pada tingkat pengisian tertentu, tertarik, menyentuh, dan dengan demikian menyalakan kapasitor. Tesla juga menyebutkan perangkat switching lain yang terdiri dari celah udara menit atau film dielektrik lemah yang tiba-tiba rusak ketika potensi tertentu tercapai. Tesla menerima 2 paten untuk perangkat energi radiasi ini. Paten AS 685.957 alat untuk pemanfaatan energi radian dan paten AS 685.958 metode pemanfaatan energi radian. Kedua paten ini diajukan pada tanggal 21 Maret tahun 1901 dan diberikan pada tanggal 5 November tahun 1901. Dalam paten ini ia menjelaskan, matahari, serta sumber-sumber energi radiasi lainnya melepaskan partikel-partikel materi yang bermuatan listrik positif, yang menimpa pelat atas, secara terus-menerus mengkomunikasikan muatan listrik yang sama. Terminal yang berlawanan dari kondensor dihubungkan ke tanah, yang dapat dianggap sebagai reservoir besar dari listrik negatif. Arus lemah mengalir terus-menerus ke kondensor dan karena partikel-partikel diisi ke potensial yang sangat tinggi, pengisian kondensor ini dapat berlanjut, seperti yang telah saya amati, hampir tanpa batas bahkan sampai ke titik dielektrik yang pecah. 3. Biaya elektrostatik bumi. Niat Tesla adalah untuk memadatkan energi yang terperangkap antara bumi dan atmosfer atasnya dan mengubahnya menjadi arus listrik. Dia membayangkan matahari sebagai bola listrik yang sangat besar, bermuatan positif sekitar 200 miliar volt. Bumi, di sisi lain, diisi dengan listrik negatif. Kekuatan listrik yang luar biasa di antara kedua benda ini membentuk, setidaknya sebagian, apa yang disebutnya energi kosmik. Ini bervariasi dari malam ke hari dan dari musim ke musim tetapi selalu ada. Partikel positif berhenti di ionosfer dan di antara itu dan muatan negatif di tanah, jarak 60 mil, ada perbedaan besar tegangan, sesuatu di urutan 360.000 volt. Dengan gas-gas atmosfer bertindak sebagai insulator antara dua simpanan muatan listrik yang berseberangan ini, wilayah antara tanah dan ujung ruang memerangkap banyak energi. Terlepas dari ukuran besar planet ini, itu secara elektrik seperti kapasitor yang menjaga muatan positif dan negatif terpisah dengan menggunakan udara sebagai bahan non-konduktor sebagai isolator. Bumi memiliki muatan 96.500 coulomb. Dengan potensi 360.000 volt, Bumi merupakan kapasitor 0,25 farad. Farad sama dengan coulombs, volt. Jika rumus untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor E sama dengan setengah CV2, diterapkan ke bumi, ternyata media sekitar mengandung 1,6 x 1011 Joule atau 4,5 megawatt jam energi listrik.
Untuk memanfaatkan energi bertegangan tinggi ini, Anda harus melakukan dua hal: membuat wastafel energi dan kemudian merancang cara membuat wastafel berosilasi. 4. Energi 0 point. Tenggelam. Seperti itu harus berada pada tingkat energi yang lebih rendah daripada media di sekitarnya, dan agar energi terus mengalir ke dalamnya, energi itu harus terus dipompa keluar darinya. Selain itu, wastafel ini harus mempertahankan keadaan energi yang lebih rendah sambil memenuhi persyaratan daya dari beban yang terpasang padanya. Energi listrik, watt detik, adalah produk dari volt X sama XX detik. Karena periode osilasi tidak berubah, tegangan atau arus harus menjadi variabel dalam persamaan energi sistem ini. Gulungan luka bifilar digunakan dalam sistem karena koil luka bifilar memaksimalkan perbedaan tegangan antara belokannya. Arus kemudian diminimalkan. Sebuah kumparan di sistem kami kemudian akan diatur ke osilasi pada frekuensi resonan oleh sumber daya eksternal. Selama bagian titik nol dari siklusnya, koil akan muncul sebagai satu plat kapasitor. Saat tegangan pada koil meningkat, jumlah muatan yang dapat disedot akan meningkat. Energi yang dibawa ke koil melalui jendela energi kecil, titik nol, sebut saja apa yang Anda mau, tampaknya menjadi kunci keberhasilan sistem ini. Di titik nol inilah energi terkondensasi menjadi komponen positif dan negatif dari arus. Ketika energi keluar dari wastafel, medan magnet runtuh dan gempa magnet yang kuat tercipta saat bangun. Sistem yang disetel dengan benar dapat menangkap dan mengubah energi radiasi dalam pengaturan yang ditentukan. 5. Energi langsung dari ATOM. Sistem energi radiasi adalah sistem kapasitif self-osilasi. Setelah diatur ke osilasi, sangat sedikit daya yang dikeluarkan untuk mempertahankannya. Karena ini adalah sistem osilasi elektrostatik, hanya sejumlah kecil muatan bergerak melalui sistem per siklus, yaitu coulomb per detik sama dengan am rendah. Jika muatan digunakan pada laju rendah, energi yang disimpan dalam sistem akan berubah menjadi panas pada laju lambat yang memungkinkan osilasi berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Tesla Coil for Electro Magnets, paten tanda pagar 512,340 adalah desain kumparan yang sangat istimewa karena tidak seperti kumparan biasa yang dibuat dengan memutar kawat pada bentuk tabung. Yang satu ini menggunakan dua kabel yang diletakkan bersebelahan pada formulir tetapi dengan ujung yang pertama terhubung ke awal yang kedua. Dalam paten ini Tesla menjelaskan bahwa gelung ganda akan menyimpan berkali-kali energi gelung konvensional. 1. Pengukuran dua kumparan dengan ukuran yang sama dan dengan jumlah belokan yang sama. Satu dengan yang satu, yang lainnya dengan belitan bifilar, menunjukkan perbedaan dalam kenaikan tegangan. Gulungan Tesla bifilar ini hanya dapat dijelaskan berdasarkan aktivitas listriknya. Sebuah kumparan bifilar mampu menahan muatan lebih dari kumparan luka tunggal. Ketika dioperasikan pada resonansi, kapasitansi yang terdistribusi dari kumparan bifilar mampu mengatasi gaya gerak balik elektromagnetik MIS. Normal. Untuk kumparan, reaktansi induktif. Karena aktivitas listrik, kumparan bifilar tidak bekerja melawan dirinya sendiri dalam bentuk counter, MIS. Potensial di seluruh kumparan cepat membangun ke nilai yang tinggi. Perbedaan antara belokan menjadi cukup besar sehingga energi secara praktis semuanya potensial. Pada titik ini, sistem menjadi osilator elektrostatik. Pekerjaan minimal dilakukan dalam sistem energi radiasi saya karena tidak adanya arus perpindahan yang terbuang. Ketika kehilangan panas kecil terjadi, osilasi dipertahankan oleh muatan berlebih yang dihasilkan oleh reaksi katalitik atau energi disedot dari momen kinetik dari muatan ini. Pengeluaran energi yang sangat rendah memungkinkan pengiriman daya ke beban listrik selama periode waktu yang panjang tanpa pasokan bahan bakar eksternal. Setelah input energi awal dari sumber luar, generator listrik energi radiasi akan beroperasi sebagai perangkat yang sangat efisien. Dengan meninjau sejarah, dapat dimengerti mengapa beberapa penemuan tidak dikomersialkan. Ekonomi, bukan sains, itulah faktor utamanya.
Akan diingat bahwa arus bolak-balik ditentang oleh pemodal yang kuat di zaman Tesla. Michael Pupin mencatat dalam autobiografinya, Kapten Industri, yang takut mereka harus membuang beberapa peralatan arus searah mereka dan pabrik-pabrik untuk membuatnya, jika sistem arus bolak-balik menerima dukungan apapun. Sikap yang paling tidak Amerika. Tetapi ketidaktahuan dan anggapan keliru muncul pada awal tahun 90-an, karena para kapten industri listrik kurang memperhatikan para ilmuwan yang sangat terlatih. 2. 6. LEDGER Publik Philadelphia November 2, 1933 Tesla, energi kosmik gratis. Inventor mengumumkan penemuan untuk menggantikan bahan bakar di mesin penggerak. Memanggil sumber utama Sun. Sebuah prinsip yang dengannya kekuatan untuk menggerakkan mesin dunia dapat dikembangkan dari energi kosmik yang mengoperasikan alam semesta, telah ditemukan oleh Nikola Tesla, fisikawan dan penemu perangkat ilmiah terkemuka. Ia mengumumkan hari ini. Prinsip ini, yang memanfaatkan sumber daya yang digambarkan sebagai di mana-mana hadir dalam jumlah yang tidak terbatas dan yang dapat ditransmisikan melalui kawat atau nirkabel dari pembangkit pusat ke bagian manapun di dunia, akan menghilangkan kebutuhan batu bara, minyak, gas atau lainnya dari bahan bakar umum, katanya. Tesla dalam sebuah pernyataan hari ini di hotelnya mengindikasikan bahwa waktunya tidak jauh ketika prinsip tersebut akan siap untuk pengembangan komersial praktis. Ditanya apakah pengenalan prinsipnya secara tiba-tiba akan mengganggu sistem ekonomi saat ini, Dr. Tesla menjawab, sudah sangat kesal. Dia menambahkan bahwa sekarang tidak seperti sebelumnya adalah waktu yang matang untuk pengembangan sumber daya baru. Sementara dalam bentuknya yang sekarang, teori ini menyerukan pengembangan energi di pabrik sentral yang membutuhkan mesin yang luas. Tesla mengatakan dia mungkin bisa menyusun rencana untuk digunakan oleh individu. Sumber utama energi kosmik untuk bumi adalah matahari, kata Dr. Tesla, tetapi malam tidak akan mengganggu aliran catu daya baru. Tampak jelas Tesla tidak berbicara tentang reaktor atom. Dia secara langsung mengubah partikel terionisasi yang dihasilkan oleh materi radiasi. Ini bukan energi nuklir seperti yang kita kenal sekarang. Energi Tesla radiant secara langsung dikonversi menjadi daya listrik. Tesla percaya bahwa matahari menghasilkan partikel bermuatan tinggi dan bahwa materi radiasi adalah pemancar ulang energi. Transfer energi inilah yang dapat digunakan untuk tujuan praktis. Referensi 1. Nikola Tesla, dipatenkan di AS No. 512340, dengan judul Coil untuk Elektronik Magnet. Ia menjelaskan bahwa kumparan standar 1000 putaran dengan potensi 100 volt melintanginya akan memiliki perbedaan 0,1 volt antara putaran. Coil bifilar yang serupa akan memiliki potensi 50 volt di antara belokan. Dalam hal energi yang tersimpan adalah fungsi kuadrat dari tegangan energi dalam bifilar akan menjadi 502. 12 sama dengan 2500. 01 sama dengan 250.000 kali lebih besar dari kumparan standar. 2. Michael Pupin. Dari imigran hingga penemu, Charles Scribner Sons N.Y. Halaman 285-286, 1923. Demikianlah, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.